Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Febi Ardani dengan NIM 200414038 dari Manajemen 20A1 Universitas Duta Bangsa Surakarta akan mempresentasikan jurnal penelitian dengan judul Pengaruh Brand Ambassador, Brand Awareness, dan Brand Image terhadap minat masyarakat dalam berinvestasi di ajaib. Untuk latar belakang penelitian, Ajaib adalah platform investasi online yang semakin populer di Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, Ajaib menggunakan strategi pemasaran yang efektif dengan mengandalkan brand ambassador, brand awareness, dan brand image sebagai faktor kunci dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di Ajaib. Pada tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan jumlah investor di pasar modal Indonesia sekitar 7,48 juta orang. Pada 26 Agustus 2022, jumlah investor sebanyak 9,49 juta orang. Jumlah investor meningkat 26,76%, sedangkan pada 29 Agustus 2027, menurut data terakhir Bursa Efek Indonesia, ada 11,5 juta orang. Pada tahun 2023, jumlah investor meningkat sebesar 21,18%. Dan berikut adalah survei KIC Ajaib menjadi platform investasi saham favorit di Indonesia. Ajaib memiliki peminat yang banyak daripada platform lainnya. Lalu untuk rumusan masalah penelitiannya, yaitu apakah keberadaan brand ambassador, tingkat kesadaran terhadap brand awareness, serta brand image memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat untuk melakukan investasi di Ajaib. Untuk pertanyaan penelitian, yang pertama, apakah brand ambassador berpengaruh terhadap minat investasi di Ajaib? Yang kedua, apakah brand awareness berpengaruh terhadap minat investasi di Ajaib? Dan yang terakhir, apakah brand image berpengaruh terhadap minat investasi di Ajaib? Untuk tujuan penelitiannya, yaitu mempelajari strategi pemasaran dan komunikasi Ajaib dalam membangun citra merek yang kuat, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendapatkan kepercayaan pelanggan dalam persaingan platform investasi digital. Dan juga ingin mengetahui apakah keberadaan brand ambassador, tingkat kesadaran terhadap brand awareness, serta brand image memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat untuk melakukan investasi di Ajaib. Untuk tinjauan literaturnya, yang pertama, brand ambassador. Brand ambassador merupakan orang yang mempromosikan suatu produk maupun perusahaan, menyebarkan informasi mengenai produk tersebut secara luas, dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap penjualan produk. Lalu yang kedua, brand awareness. Brand awareness merupakan aset tidak berwujud yang mencakup suatu merek, nama, dan citra, kualitas yang dirasakan, simbol, dan slogan, dan merupakan sumber utama keunggulan kompetitif di masa depan menurut Anwar 2023. Lalu yang ketiga, brand image. Brand image atau citra merek adalah suatu keyakinan atau asosiasi di benak seorang konsumen
dan berfungsi untuk membedakan dengan merek lain seperti simbol, desain, karakter, dan warna khusus. Menurut Artarini dan Nadilah 2022. Lalu untuk minat atau minat penggunaan adalah keinginan individu untuk memanfaatkan atau menggunakan suatu produk atau layanan. Dalam konteks ini, minat menggunakan aplikasi ajaib merujuk pada keinginan pengguna untuk melakukan investasi melalui platform tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat pengguna terhadap penggunaan aplikasi, melibatkan aspek fungsional dan tingkat kepercayaan aplikasi tersebut. Menurut Dewi dan Warmika 2021. Lalu untuk metode penelitiannya, di sini yang pertama untuk jenis penelitiannya itu menggunakan metode kuantitatif, yakni suatu pendekatan penelitian ilmiah yang menggunakan data kuantitatif berupa angka dan statistik atau statistik. Lalu untuk teknik pengambilan samplingnya, yaitu menggunakan pendekatan probabilitas sampling dengan penekanan pada ketidaksetaraan peluang di antara anggota populasi. Data dikumpulkan melalui pengisian angket atau kuesioner menggunakan Google Formulir dengan tujuan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas. Kuesioner penelitian ini terdiri dari beberapa pernyataan indikator terkait dengan variabel-variabel yang diselidiki. Pernyataan ini dirancang berdasarkan skala Likert untuk mengukur pendapat, persepsi, serta sikap terhadap fenomena sosial. Lalu untuk teknik analisis datanya, analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak pengolah data, yaitu SPSS. Langkah-langkah analisis mencakup uji validitas, uji reliabilitas, pemeriksaan asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, serta penerapan uji F untuk pengujian simultan dan uji T untuk menguji hipotesis. Untuk kerangka konseptualnya yaitu sebagai berikut. Di sini pada gambar kerangkanya terdapat 3 variabel X dan 1 variabel Y, di mana dijelaskan bahwa brand ambassador, brand awareness, dan brand image berpengaruh terhadap minat investasi. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Dari data responden, dari 100 responden di sini menghasilkan yaitu yang pertama untuk jenis kelaminnya laki-laki dengan persentase 31,40% dan perempuannya 68,60%. Jadi untuk minat investasi di ajaib di sini lebih banyak dari perempuan. Dan lalu untuk usianya, untuk usia 16 sampai 17 tahun
persentasenya 6%, dan untuk 18-25 tahun 63%, dan 20 tahun ke atas sekitar atau sejumlah 31%. Di sini dapat disimpulkan bahwa untuk persentase usianya lebih banyak pada usia 18-25 tahun. Lalu selanjutnya untuk uji validitas, di sini untuk brand ambassador dengan item atau pertanyaan dari X1.1 sampai X1.5. Di sini dilihat bahwa R hitung lebih besar dari R tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa brand ambassador yaitu atau X1 di sini valid datanya. Dan untuk brand awareness untuk X2.1-nya R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, jadi dapat disimpulkan bahwa pertanyaan ini tidak valid untuk X2 atau brand awareness. Lalu selanjutnya untuk brand image, di sini dilihat dari datanya bahwa untuk pertanyaannya R hitung lebih besar daripada R tabel, jadi dapat disimpulkan bahwa valid. Dan untuk minat investasi, di sini juga dapat disimpulkan bahwa pertanyaannya valid. Lalu selanjutnya untuk uji reliabilitas dari data di atas, diketahui bahwa nilai Cronbach alpha untuk seluruh variabel melebihi 0,60. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner dianggap reliable. Ini berarti bahwa data yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan konsistensi dan kesamaan yang baik dari waktu ke waktu serta hasil data yang akurat. Lalu selanjutnya untuk uji asumsi klasik. Di sini terdapat uji normalitas dari data atau gambar 3. Di sini diketahui distribusi data residual atau survei tidak normal karena nilai asim signifikan yaitu 0,002 yang berarti kurang dari 0,05. Dalam konteks ini, penelitian sebelumnya seperti yang disebutkan oleh Mustafa dan Nurfadilah 2021 telah menggunakan pendekatan lain, yaitu metode Monte Carlo. Sudah melaksanakan uji normalitas dengan model Monte Carlo, nilai signifikansinya menunjukkan 0,167, yang berarti lebih dari 0,05, sehingga data residual maupun data survei berdistribusi normal. Lalu untuk uji multikolonialitas dari gambar 4 ini bisa disimpulkan bahwasanya variabel independen seperti brand awareness, maksud saya brand ambassador, brand awareness, serta brand image tidak menunjukkan adanya korelasi yang signifikan di antara mereka dengan nilai toleransi yang lebih besar maupun sama dengan 0,1, lebih besar atau sama dengan 0,1, yang menandakan
bahwasanya tidak ada hubungan yang kuat antara variabel independen yang melebihi 95%. Hal ini juga diperkuat oleh hasil perhitungan variance inflation factor atau VIF yang membuktikan bahwasanya tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari atau sama dengan 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada tanda-tanda multikolinearitas antara variabel independen di penelitian ini. Lalu selanjutnya untuk uji heteroskedastisitas. Di sini untuk hasil koefisiennya diketahui bahwa X1 atau brand ambassador memiliki nilai signifikan atau p-value sebesar 0,970. Untuk X2 atau brand awareness nilai signifikannya sebesar 1,781 dan untuk X3 atau brand image nilai signifikasinya 0,705. Hal tersebut membuktikan bahwasanya ketiga variabel tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikannya lebih dari 0,05. Lalu untuk uji simultan atau uji F dari hasil ANOVA di sini dengan nilai sebesar 45,584 dan tingkat signifikansinya 0,000 bisa disimpulkan bahwasanya yang mencapai 45,584 lebih besar dari nilai ambang batas 3,09 dan tingkat signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Kesimpulan tersebut mengindikasikan bahwasanya variabel independen memiliki pengaruh secara simultan yang signifikan terhadap variabel dependen. Lalu untuk uji T dari gambar 6 di sini untuk nilai yang dipilih yaitu 1,984. Yang pertama untuk brand ambassador atau X1 hasil uji menunjukkan nilai T sebesar 1,938 yang berarti kurang dari 1,194. Nilai signifikansi sebesar 0,056 lebih dari 0,05. Kesimpulannya H0 diterima dan H1 ditolak, artinya terdapat pengaruh secara parsial yang tidak signifikan antara brand ambassador dan minat investasi masyarakat pada ajaib. Lalu untuk yang kedua, brand awareness atau X2 berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai T sebesar min 0,386 yang juga lebih kecil dari 1,194. Nilai signifikansi sebesar 0,700 lebih dari 0,05. Kesimpulannya bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, artinya terdapat pengaruh secara parsial yang tidak signifikan antara brand awareness dan minat investasi masyarakat ajaib.
berinvestasi di Ajaib. Lalu untuk brand image, berdasarkan hasil pengujian, nilai T sebesar 8,134 yang jauh lebih besar dari 1,194. Nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Kesimpulannya, H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, brand image memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap minat investasi masyarakat pada Ajaib. Lalu dapat ditarik kesimpulan dari hasil dan pembahasan sebelumnya. Yang pertama yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari brand ambassador terhadap minat berinvestasi di Ajaib. Lalu yang kedua, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari brand awareness terhadap minat investasi di Ajaib. Dan yang ketiga, brand image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berinvestasi di Ajaib. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dari 3 variabel independen yang diteliti, hanya brand image yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi di Ajaib. Lalu untuk saran dari peneliti, setelah penelitian ini adalah diperlukan adanya evaluasi pemilihan brand ambassador. Meskipun hasil menunjukkan brand ambassador tidak memiliki pengaruh signifikan, namun perlu dievaluasi apakah pemilihan brand ambassador saat ini sesuai dengan target audiens dan nilai merek. Mungkin perlu mempertimbangkan perubahan strategi jika diperlukan. Kemudian memberikan perhatian peningkatan brand awareness karena meningkatkan kesadaran merek tetaplah penting untuk memperluas pangsa pasar dan membangun kepercayaan. Strategi pemasaran dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan ini. Lalu berikut adalah daftar pustaka dari jurnal yang saya teliti. Lalu di sini lampirannya terdapat hasil Turnitin sebesar 25% dan juga berikut adalah manuskrip siap publish. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.